kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Perhatikan gambar. Kedua dengan pembanding adalah sistem, yaitu tahanan variabel R1 dan R2 dengan standar terdiri dari tahanan variabel Rs dihubung seri kapasitor standar kualitas tinggi CS. Jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding induktansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui seperti yang ditunjukkan pada diagram di gambar. Jembatan high digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Pada gambar ditunjukkan rangkaian jembatan high yang berbeda dari jembatan Maxwell, di mana tahanan R1 dihubungkan seri dengan kapasitor C1. Jembatan sharing salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting, dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi, walaupun sharing digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum. Jembatan WIN dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, jembatan WIN kita temukan adalah alat penganalisa distorsi harmonik, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatat not fit memberikan terhadap suatu frekuensi tertentu. Alat pertahanan Wagner. Dalam praktek ditemukan bahwa kapasitansi kebocoran atau stray capacitances terdapat antara berbagai elemen, jembatan dan tanah, dan juga lengan jembatan yang menyebabkan kesalahan pengukuran, khususnya pada frekuensi induktor besar. Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitor bocor jembatan imavandansi universal. Salah satu jembatan yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan imavandansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas lebih jauh tergabung dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan dan silatasi, induktansi dan faktor energi dari sebuah induktor dan kapasitansi faktorisasi dari sebuah kapasitor. Osiloskop adalah alat ukuran besaran listrik yang dapat mengatakan sinyal listrik. Osiloskop sangat penting untuk analisa rangka elektronik. Osiloskop penting bagi para montir alat-alat listrik, para teknisi, peneliti pada bidang elektronika, sains. Karena osiloskop kita dapat mengetahui besaran listrik dari gejala fisik yang dihasilkan oleh sebuah transducer. Contoh beberapa kegunaan osiloskop: mengukur besar tegangan listrik, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi, mengecek jarak suatu sinyal, membedakan arus AC dengan arus DC. Selanjutnya adalah GPS atau Global Positioning System. GPS memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti melihat lokasi di mana kita berada, menunjukkan arah, dan lain-lain. Setidaknya ada dua jenis GPS, yaitu GPS navigasi dan GPS geodetik. Sebenarnya GPS bukanlah hal baru di zaman modern ini, karena pengembangannya sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak 1960-an. Penggunaan GPS dalam bidang pertanian digunakan untuk memperoleh informasi promosian lahan pertanian, termasuk memantau hasil panen, mengumpulkan sampel tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur penerangan alat tingkat iluminasitas. Alat ini bagian-bagiannya terdiri dari sensor dan sel foto dan layar panel. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ini adalah sebagai berikut. Satu, sensor harus diletakkan pada tempat yang tepat saat melakukan pengukuran. Bila layar pada panel terlalu lowbat, sebaiknya baterai harus diganti. Alat ini biasa digunakan pada bidang arsitektur, industri, fotografi, biologi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk
mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Jenis-jenis anemometer adalah kalau dihitung berdasarkan kecepatan angin, ada anemometer biala, anemometer sonik, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer bola pingpong, anemometer hot wheel. Kalau berdasarkan tekanan angin, anemometer piring, tabung, propeller, tabung bertekanan. Anemometer memiliki beberapa fungsi, yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan tinggi gelombang laut, memperkirakan kecepatan dan arus. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Dengan adanya barometer, maka kegiatan penangkapan ikan di atas kapal dapat berjalan lebih aman, karena kondisi cuaca dapat diketahui sedini mungkin. Barometer memiliki beberapa jenis, diantaranya barometer bejana laut, barometer anoride, dan barograf. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Prinsip kerja barometer didasarkan pada pemahaman bahwa tekanan udara akan berkurang dengan penambahan ketinggian. Selanjutnya ada psikometer, adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban relatif di udara. Jenis-jenis psikometer adalah psikometer bola basah dan bola kering, psikometer asamen, dan psikometer Wegerling. Anemometer memiliki fungsi untuk mengukur kelembaban. Termograf adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu, yakni termometer, dan pengukur kelembaban hygrometer. Termograf berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara dalam satu waktu secara mekanis. Prinsip kerja termograf adalah perbedaan mulai logam putih dan logam hitam. Selanjutnya ialah curah hujan. Pengertian curah hujan dapat juga dikatakan sebagai air hujan yang memiliki ketinggian tertentu yang terkumpul dalam suatu pemakar hujan, tidak meresap, tidak mengalir, dan tidak menyerap, tidak terjadi kebocoran. Tinggi air yang jatuh ini biasanya dinyatakan dengan 1 mm. Curah hujan dalam 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi terdapat tempat yang datar dapat menampung hujan setinggi 1 mm atau sebanyak 1 liter. Penguapan adalah bagian esensial dari siklus air. Energi surya menggerakkan penguapan air samudra, danau, embun, dan sumber air lainnya. Dalam hidrologi, penguapan dan transpirasi yang melibatkan penguapan dalam stoma tumbuhan secara kolektif diistilahkan sebagai evapotranspirasi. Jenis-jenis pengukur curah hujan, penakar hujan tipe manual, yakni penakar hujan ombrometer biasa dan penakar hujan ombrometer observatorium. Yang kedua, penakar hujan tipe otomatis. Penakar hujannya ada banyak, silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya ada alat aktinograf, yakni adalah alat ukur untuk mengukur atau memperkirakan intensitas paparan atau intensitas kimia cahaya. Fungsinya untuk mengukur radiasi matahari total. Bagian-bagiannya adalah sensor yang terdiri dari masing-masing strip bimetal yang bercat hitam dan putih, B gelas dom bulat bola gas, yang C plat pengatur bimetal, yang D mekanik pembesar, yang E tangkai dan pena pencatat, yang F drum dog atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas bias, yang G pengatur atau perata-arata air. Terakhir ada candle stock, adalah alat ukur untuk mengukur lamanya matahari bersinar. Perspektif dari candle stock ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca penjal akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari titik bakar ini disebut sebagai lama penyinaran matahari bersinar dalam satu hari, dalam satuan jam atau menit.